Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Di era globalisasi dengan perkembangan teknologi dan media sosial yang begitu pesat, terbukti apapun bisa kita lihat, apapun bisa kita pelajari melalui media sosial, baik itu YouTube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya tidak akan membahas mengenai perkembangan zaman yang begitu pesat yang saat ini kita sedang hadapi dan alami. Namun ada satu hal yang unik yang saya sangat tertarik untuk mengulasnya, yaitu mengenai proses atau metode belajar yang sudah diberlakukan di daerah Purwakarta, yang mana digagas oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu mantan Bupati Purwakarta, yang mana pada saat saya melihat YouTube-nya, beliau pernah berkata bahwa pada era globalisasi saat ini perlu kembali kepada bagaimana cara kita merawat dan melindungi alam kita. Tentunya tidak mudah untuk kita sebagai anak bangsa untuk bisa merawat dan menjaga alam ini dengan baik. Namun tidak mustahil jika hal ini bisa dilakukan di Indonesia secara umumnya. Nah, kali ini yang akan saya bahas, yang akan saya ulas adalah mengenai metode belajar yang sudah diberlakukan sejak tahun 2020, yaitu di Purwakarta, yang digagas langsung oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Bupati Purwakarta saat itu, yaitu proses belajar dengan menggunakan metode Pancaniti. Nah, dalam Kesundaan atau Dangiang Ki Sunda yang di Indonesia ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, sering disampaikan dan direalisasikan oleh salah satu orang berpengaruh, yaitu Kang Deddy Mulyadi tadi, dan yang lainnya para budayawan, budayawati yang lebih paham akan sejarah dan filosofi Sunda. Nah, saya sebagai masyarakat awam yang ingin belajar dan sangat tertarik dengan metode ini menjadi satu pembelajaran bagi saya yang bisa direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pancaniti yaitu 5 titian atau 5 pijakan atau 5 pedoman. Pancaniti adalah sebuah pedoman hidup yang cocok diungkap kembali pada masa saat ini, yang mana segala budaya dan ideologi sudah sangat bebas karena masa globalisasi yang saat ini sudah terjadi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kehidupan masyarakat kita sudah banyak pergeseran, baik secara budaya ataupun adat kebiasaan. Boleh kita meniru budaya bangsa lain, namun kita juga perlu menjaga dan terus mempertahankan adat dan budaya kita sendiri. Terkadang budaya kita, khususnya Sunda atau suku lainnya, memang terbungkus oleh filosofi atau siloka, sehingga kita harus banyak belajar untuk memahami isinya. Karena budaya tertua adalah bahasa, maka bahasa inilah yang harus kita telusuri lebih dalam lagi mengenai makna dan isinya. Pancaniti adalah 5 tuntunan, 5 titian atau 5 pijakan atau 5 pedoman yang isinya adalah niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, dan niti sajati. Niti harti adalah proses mendengar, membaca, melihat, dan mengamati sehingga menemukan masalah dan mengerti tujuan yang diharapkan. Harti sendiri mengandung makna, yaitu mengerti, memahami. Namun mengerti dan memahami di sini adalah secara luas, bisa melihat alam, lingkungan, dan lain-lain. Niti surti adalah belajar untuk merasakan, menghargai peri kehidupan manusia. Manusia yang mengerti atau memahami tentang kehidupan, yang artinya memiliki wawasan yang luas, mampu memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian niti bukti adalah belajar untuk melakukan membuktikan laku diri, artinya mampu berkarya atau membuktikan dengan bukti yang nyata. Kemudian niti bakti adalah merupakan tahapan pemecahan masalah, pembuktian, evaluasi, kesimpulan, umpan balik, dan proses perbaikan. Dan yang terakhir adalah niti sajati, adalah tahapan terakhir yang berdasarkan proses belajar, pengamatan, pengalaman yang terintegrasi dan menghasilkan ilmu baru yang tidak terbantahkan melalui penilaian diri,
presentasi, penyusunan laporan, dan publikasi media. Inilah pedoman terkait Pancaniti yang saya sendiri pun membaca dan mendalaminya, yang terinspirasi langsung oleh Kang Deddy Mulyadi, yaitu mantan Bupati Purwakarta. Tidak salah jika kita meniru dan menjalankan untuk kebaikan kita dalam menghadapi dunia global yang tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa harus meninggalkan budaya kita sendiri yang adiluhung. Sehingga ada pepatah Sunda yang berbunyi, "Ngindung ka waktu mi bapak ka zaman." Artinya kita harus menyesuaikan diri dengan zaman tanpa tercabut akar budayanya. Artinya kita perlu berkembang mengikuti zaman, namun tetap harus menjaga dan mempertahankan adat budaya bangsa sendiri tanpa merubah jati diri atau tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang baik. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.